Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1. Saya Ardina Galista Pratiwi R. Dan saya Anissa Kinah Nur Anissa. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai induksi matematika pada barisan dan deret. Selamat menyaksikan. Apa sih itu induksi matematika? Pertama, teman-teman harus mengetahui apa itu induksi matematika. Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Induksi matematika merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Selain itu, induksi matematika di dalam ilmu matematika merupakan sebuah dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Aksioma sendiri adalah sebuah pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan sifatnya umum, serta tidak perlu adanya pembuktian. Secara umum, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, induksi matematika pada barisan dan deret adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dalam bentuk barisan dan deret. Ada beberapa bentuk lain dari induksi matematika, seperti pembagian dan pertidaksamaan. Namun, pada video kali ini kami akan membahas mengenai induksi matematika pada barisan dan deret. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak contoh soal berikut ini. Bagaimana bentuk soal induksi matematika pada barisan dan deret? Baik, untuk contoh soal yang pertama, buktikan bahwa 3 tambah 9 tambah 15 ditambah titik-titik ditambah 6n kurang 3 sama dengan 3n pangkat 2. Langkah yang pertama untuk n sama dengan 1, setiap bilangan n diubah menjadi 1. Nah, yang kita ambil yang mengandung variabel saja. Jadi, kita ubah menjadi 6 kali 1 kurang 3 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2. Jadi, kita jumlahkan menjadi 6 kali 1 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi ruas kanan dan ruas kiri sudah sama. Jadi dapat dinyatakan untuk langkah pertama terbukti benar. Selanjutnya langkah yang kedua, yaitu n sama dengan k. Setiap bilangan n diganti dengan k, yaitu 3 tambah 9 tambah 15 ditambah titik-titik ditambah 6k kurang 3 sama dengan 3k pangkat 2. Pernyataan ini akan dijadikan sebuah hipotesa. Selanjutnya kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu n sama dengan k tambah 1. Jadi 3 tambah 9 tambah 15 ditambah dengan titik-titik ditambah 6k kurang 3 tambah 6k tambah 1 sama dengan 3k tambah 1 pangkat 2. 3k pangkat 2 diambil dari hipotesa cara kedua, yaitu n sama dengan k. Jadi 3k pangkat 2 ditambah 6k ditambah dengan 6 kurang 3 sama dengan 3k tambah 1 pangkat 2. 3k pangkat 2 tambah 6k ditambah 3k sama dengan 3k pangkat 2 tambah 2k tambah 1. Hasilnya semua yaitu 3 pangkat 2 ditambah 6k ditambah 3 sama dengan 3k pangkat 2 tambah 6k ditambah 3. Ruas kiri dan ruas kanan semua sama. Jadi cara yang ketiga sudah terbukti benar.
Baik, untuk contoh soal yang kedua, yaitu buktikanlah bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Untuk langkah pertama, yaitu n sama dengan 1, maka semua bilangan n diganti dengan 1. Jadi, n sama dengan 1. 2n sama dengan n tambah 1. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1. 2 sama dengan 1 kali 2. 2 sama dengan 2. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Jadi, untuk langkah pertama sudah terbukti benar. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu n sama dengan k. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n tambah 1. Maka semua bilangan n diganti dengan k, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k sama dengan k tambah 1. Untuk cara ini kita anggap sebuah hipotesa. Kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu semua bilangan k atau n diganti dengan k tambah 1. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k sama dengan k tambah 1. Jadi, kita masukkan hipotesa yang tadi dari cara yang kedua dan soalnya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k ditambah 2k tambah 1 sama dengan k tambah 1 k tambah 1 tambah 1. K dikali k tambah 1 2k ditambah 2k ditambah 2 sama dengan k tambah 1 k tambah 2. K pangkat 2 ditambah K ditambah 2K ditambah 2 sama dengan K tambah 1 K tambah 2. K di pangkat 2 tambah 3K ditambah 2 sama dengan K pangkat 2 tambah 2 2K tambah K tambah 2. K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2 K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, jadi cara yang ketiga sudah terbukti benar. Jadi kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu buktikanlah bahwa 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2n tambah 3 sama dengan n pangkat 2 ditambah 4n untuk setiap n bilangan asli. Jadi cara yang pertama yaitu n sama dengan 1. Jadi semua bilangan n diganti dengan 1. 2n ditambah 3 sama dengan n pangkat 2 ditambah 4n. 2 kali 1 tambah 4 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 4 dikali 1. 2 ditambah 3 sama dengan 1 tambah 4. Jadi hasilnya itu 5 sama dengan 5. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, jadi untuk langkah yang pertama sudah terbukti. Baik, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu n sama dengan k. 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2n tambah 3 sama dengan n pangkat 2 ditambah 4n. Semua bilangan n diganti dengan k. 5 tambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2k tambah 3 sama dengan k pangkat 2 tambah 4k. Pernyataan ini akan dijadikan sebuah hipotesa. Kita masuk ke langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, yaitu n sama dengan k tambah 1. 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2k tambah 3 sama dengan k pangkat 2 ditambah 4k, yaitu bilangan n atau k diganti dengan k tambah 1. Jadi selanjutnya itu 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2k tambah 3 tambah 2k tambah 1 tambah 3 sama dengan k tambah 1 pangkat 2 ditambah 4k kali k tambah 1. K pangkat 2 ditambah 4k ditambah 2 kali k tambah 1 tambah 3 sama dengan k tambah 1 pangkat 2 tambah 4 kali k tambah 1. K pangkat 2 tambah 4k tambah 2k tambah 2 tambah 3 sama dengan k pangkat 2 tambah 2k tambah 1 tambah 4k
Jadi, K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 5 sama dengan K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 5. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Jadi untuk cara yang ketiga atau langkah yang ketiga sudah terbukti benar. Nah, soal yang keempat yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan 1/2 N dalam kurung N tambah 1. Nah, untuk mengerjakan soal induksi matematika, kita harus memenuhi 3 syarat atau langkah-langkah dalam induksi matematika, di mana yang pertama yaitu N sama dengan 1. Nah, yang perlu kita ketahui, dalam mengerjakan soal induksi matematika, kita hanya perlu mengambil pernyataan yang mengandung bilangan N. Jadi, pada soal ini kita hanya mengambil N sama dengan 1/2N dalam kurung N tambah 1. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu N sama dengan 1, kita tinggal mengubah semua bilangan N menjadi 1. Jadi hasilnya yaitu 1 sama dengan 1/2 kali 1 dalam kurung 1 tambah 1. Nah, menghasilkan 1 sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2, tetap 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita mengoperasikan lagi yaitu 1 sama dengan 1/2 dikali 2 menghasilkan 1. Nah, ruas kiri dan ruas kanan telah sama, maka untuk langkah yang pertama dinyatakan benar. Langkah yang kedua adalah N sama dengan K. Jadi pada soal ini kita harus mengubah setiap bilangan N menjadi K, menghasilkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan 1/2K dalam kurung K tambah 1. Nah, untuk pernyataan hasil dari N sama dengan K akan dijadikan hipotesa atau diasumsikan benar untuk tahap selanjutnya. Tahap yang terakhir adalah N sama dengan K tambah 1. Jadi, setiap bilangan N harus kita ubah menjadi K tambah 1. Dapat kita tuliskan yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K ditambah K tambah 1 sama dengan 1/2K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 tambah 1. Nah, berdasarkan hipotesa sebelumnya, dinyatakan bahwa nilai antara ruas kiri dan ruas kanan sama, meskipun bentuknya berbeda. Jadi, di sini saya akan mengubah barisan yang kiri berbentuk seperti di ruas kanan. Maka dari itu sebelumnya saya tidak mengubah nilai K menjadi K tambah 1, karena kita tidak boleh mengurangi nilai barisan kiri. Jadi saya ubah menjadi 1/2K dalam kurung K tambah 1 ditambah K tambah 1 sama dengan 1/2K tambah 1 dalam kurung K tambah 2. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan kita dapati sama-sama memiliki 1/2. Jadi, pada pernyataan ini saya dapat mengalihkan semua pernyataan dikali 2, menghasilkan 1/2 dikali 2 sama dengan 1, jadi tetap K dalam kurung K tambah 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2, jadi 2 dalam kurung K tambah 1 sama dengan 1/2 dikali 2 tetap 1, menghasilkan K tambah 1 dalam kurung K tambah 2. Nah, pada ruas kiri kita mendapati setiap bilangan mengandung K tambah 1, yaitu bilangan K dan bilangan 2. Maka dari itu, saya dapat menarik K tambah 1 keluar, sehingga menyisakan K dengan 2. Karena di sini yang digunakan adalah operasi penjumlahan, maka menghasilkan K tambah 1 dalam kurung K tambah 2 sama dengan K tambah 1 dalam kurung K tambah 2. Nah, di sini antara ruas kiri dan ruas kanan telah sama, maka dapat dibuktikan untuk tahap yang ketiga terbukti kebenarannya.
Contoh soal yang terakhir yaitu 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik tambah dalam kurung 3n kurang 1 sama dengan 1/2n dalam kurung 3n tambah 1. Untuk menjawab soal induksi matematika, kita hanya perlu mengambil yang mengandung variabel saja. Jadi pada soal ini, saya hanya mengambil yaitu 3n dikurang 1 sama dengan 1/2n dalam kurung 3n tambah 1. Kita harus melalui 3 langkah dalam soal induksi matematika, di mana yang pertama yaitu n sama dengan 1. Jadi kita harus mengubah setiap variabel n menjadi 1. Nah, dapat kita tuliskan yaitu 3 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dalam kurung 3 dikali 1 ditambah 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 1/2 dikali 1 tetap 1/2 dalam kurung 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 1. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan. 3 dikurang 1 menghasilkan 2 sama dengan 1/2 dalam kurung 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu di ruas kiri kita telah mendapatkan hasilnya yaitu 2. Selanjutnya kita menjumlahkan di ruas kanan, yaitu 2 sama dengan 1/2 dikali 4. 1/2 dikali 4 menghasilkan 2. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan telah sama, yaitu menghasilkan 2. Jadi, pada langkah yang pertama, soal ini terbukti benar. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu n sama dengan k. Jadi setiap nilai n kita harus mengubahnya menjadi k. Dapat kita tuliskan 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik dalam kurung 3n dikurang 1 sama dengan 1/2n dalam kurung 3n ditambah 1. Kita ubah setiap n jadi k, yaitu 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik tambah dalam kurung 3k dikurang 1 sama dengan 1/2k dalam kurung 3k ditambah 1. Nah, untuk pernyataan hasil dari langkah kedua ini, kita jadikan sebuah hipotesa atau diasumsikan benar untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Langkah yang terakhir yaitu n sama dengan k tambah 1. Setiap bilangan n harus kita ubah nilainya menjadi k tambah 1. Nah, seperti pada hipotesa sebelumnya, kita harus menuliskan yaitu 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik tambah dalam kurung 3k dikurang 1 sama dengan 1/2k dalam kurung 3k ditambah 1. Nah, untuk ruas kiri, kita harus menulis ulang rumus yang terdapat pada deret, yaitu 3k dikurang 1. Jadi menghasilkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik tambah 3k kurang 1 ditambah 3k kurang 1 sama dengan 1/2k dalam kurung 3k ditambah 1. Selanjutnya, berdasarkan hipotesa, ruas kiri sama nilainya dengan ruas kanan, meskipun berbeda bentuk. Jadi, saya ingin mengubah ruas kiri bentuknya sama dengan ruas kanan. Dapat saya tuliskan yaitu 1/2k dalam kurung 3k ditambah 1. Yang tersisa 3k dikurang 1, kita tulis ulang. Sama dengan 1/2k dalam kurung 3k ditambah 1. Nah, selanjutnya kita harus mengubah setiap bilangan k menjadi k tambah 1 karena sebelumnya k bernilai n. Nah, di sini yang kita ubah hanyalah rumus yang terdapat di ruas kiri sebelumnya dengan di ruas kanan. Jadi untuk nilai yang barusan kita ubah tidak usah kita
ubah menjadi K tambah 1. Nah, dapat kita tuliskan 1/2K dalam kurung 3K ditambah 1 ditambah 3 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan 1/2K tambah 1 dalam kurung 3 dikali K tambah 1 tambah 1. Selanjutnya, kita harus kali pelangikan yang mengandung K tambah 1. Jadi 1/2K dalam kurung 3K ditambah 1 ditambah 3 dikali K sama dengan 3K. 3 dikali 1 sama dengan 3. Namun terdapat kurang 1. Jadi kita jumlahkan sesama jenisnya. Yang terdapat sesama jenis hanya 3 dengan 1. Jadi kita tinggal kurangkan saja. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Menghasilkan 3K ditambah 2. Ruas kiri telah selesai. Selanjutnya, ruas kanan. Kita jumlahkan juga. 1/2K tambah 1 tetap karena tidak dapat kita kali pelangikan. Yang hanya kita kali pelangikan yaitu 3 dikali K tambah 1 ditambah 1. 3 dikali K sama dengan 3K. 3 dikali 1 sama dengan 3. Terdapat tambah 1, jadi kita jumlahkan sesama jenisnya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi pada ruas kanan, 3K ditambah 4. Selanjutnya, kita kali pelangikan pada ruas kiri, di mana 1/2K atau K/2 kita kali masuk dengan 3K, menghasilkan 3K kuadrat per 2, kemudian ditambah K/2 ditambah dengan atau dikali masuk dengan 1, menghasilkan K/2 ditambah 3K dikurang 1 sama dengan 1/2K dalam kurung 1/2K tambah 1 dalam kurung 3K tambah 4. Nah, selanjutnya yaitu kita harus menjumlahkan sesama jenisnya. Pada ruas kiri kita mendapatkan yang sesama jenis yaitu mengandung variabel K. Terdapat K/2 ditambah dengan 3K. Jadi K/2 ditambah 3K/2 di mana 2 kali 3K sama dengan 6K ditambah dengan K menghasilkan 7K/2. Jadi kita tuliskan 3K pangkat 2 per 2 ditambah 7K/2 ditambah 2 sama dengan 1/2K tambah 1 dalam kurung 3K tambah 4. Selanjutnya, pada ruas kiri kita harus samakan penyebutnya semua untuk bisa ditarik keluar. Jadi untuk 2 kita harus menyamakan penyebutnya dengan yang lain yaitu 2. Jadi caranya tinggal 2 kita anggap mempunyai penyebut 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4/2. Nah, pada ruas kiri semuanya memiliki per 2. Maka dapat kita tarik keluar 1/2-nya, menghasilkan 1/2 dalam kurung 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 4 sama dengan 1/2K tambah 1 dalam kurung 3K ditambah 4. Nah, untuk 3K kuadrat tambah 7K tambah 4 dapat kita pecahkan atau faktorkan menjadi 1/2 dalam kurung K tambah 1 dalam kurung 3K tambah 4 sama dengan 1/2K tambah 1 dalam kurung 3K tambah 4. Nah, pada ruas kiri dan ruas kanan bentuknya telah sama dan memiliki nilai yang sama pula. Maka dapat dibuktikan atau dinyatakan bahwa pada langkah ketiga untuk soal induksi matematika yang terakhir terbukti secara benar.